Shalom. Saat ini kita bersaat teduh untuk menguatkan persekutuan kita dengan Tuhan lewat Injil Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera Allah menyertaimu. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini tertulis dari Yohanes 17 ayat yang ke-11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bahasa Batak Toba. Dan di Portibio biau tujuluanon, di Portibio doanggo nasida, narodoahu manopotho, ali amang nabadia, ramoti manasida di bagasan guarmo, aka nanilehomi tuau, asasada nasida songon hita. Dalam pasal yang ke-17 kita melihat ada dua bagian besar doa Tuhan Yesus Kristus. Diawali dari pasal yang ke-10 ayat 28-29 bahwa ada doa. Demikian tertulis. Tuhan Yesus berkata, Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Diawali dengan doa, tetapi pada pasal yang ke-17 kita menemukan bahwa ada dua penguatan dari Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 1, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Jelas Yesus menguatkan murid-muridnya di dalam doanya kepada Bapa. Ayat yang kedua, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Penguatan doa Yesus kepada murid-muridnya untuk mengenal Bapa yang kudus. Pada ayat yang ke-11, panggilan Bapa yang kudus adalah menggambarkan kepada hubungan yang baik dengan anak yang kudus. Ayat yang ke-6, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka ini milikmu, dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku,
dan mereka telah menuruti firman. Doa penguatan yang disampaikan Yesus kepada Bapa yang kudus, bahwa lewat Yesus Kristus murid-muridnya menjadi anak yang kudus kepada Bapa. Ayat yang ke-9, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Yesus menyatakan bahwa doanya adalah hanya untuk para pengikut Yesus yang mengenal Bapa lewat Yesus Kristus. Saya baca lagi ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Panggilan Bapa yang kudus adalah hubungan dalam kekudusan, sehingga yang disebut anak Allah adalah anak-anak yang kudus di dalam iman kepada Yesus Kristus. Ayat yang ke-11 renungan kita hari ini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Setelah doa penguatan Yesus, maka Yesus melanjutkan dengan doa pemeliharaan, bahwa di dalam pasal yang ke-17 ayat 11, tujuan pemeliharaan Allah Bapa kepada para pengikut Yesus adalah supaya sama seperti Bapa dan Yesus Kristus. Persekutuan itu adalah persekutuan yang harmonis antara pengikut Yesus dan Bapa yang kudus. Namun yang dikatakan bahwa kesatuan yang digarisbawahi di sini adalah kesatuan di dalam kebenaran nama Allah. Jadi bukan masalah lembaga, tetapi masalah kebenaran nama Allah. Sehingga doa Tuhan Yesus menyempurnakan bahwa dalam pergumulan murid-muridnya yang selalu setia kepada Yesus, Yesus berdoa agar Allah Bapa yang kudus juga memelihara, sehingga kita pada saat ini menanti kedatangan Roh Kudus, agar Roh Kudus menguatkan kita sekaligus memelihara dan menjaga hidup kita dan meluruskan doa kita. Karena hanya dengan Roh Kuduslah doa kita diperbaharui menurut kehendak Bapa. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Terima kasih Tuhan, di dalam Roh Kudus kami dipelihara untuk selalu menjaga kebenaran nama Allah Bapa yang kudus. Di dalam Roh Kudus kami dibenarkan menjadi anak-anak yang kudus, karena Bapa kami di dalam Yesus Kristus adalah kudus. Kuatkan kami di dalam Roh Kudus, agar kami satu di dalam Yesus Kristus kepada Bapa dalam persekutuan yang kudus.